Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, malam hari ini berjumpa kembali dengan saat teduh dan doa sebelum tidur. Saat teduh malam hari ini berjudul Mendengar Suara Tuhan. Firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 39 dan ayat yang ke-42 mengatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, satu kali ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Kemudian pemuda itu datang ke rumah seorang pendeta yang sudah tua. Sang pemuda bersahabat baik dengan pendeta tua itu. Pemuda itu kemudian datang dan langsung berteriak-teriak memanggil pendeta itu sambil mengeluh mengenai masalah yang menimpanya. Dengan suara yang keras dia berkata, pendeta, aku banyak mengalami masalah dalam hidupku dan sekarang aku kehilangan pekerjaan. Mengapa bisa begini? Mengapa hal ini menimpaku? Karena pendeta yang sedang belajar di dalam ruangan tidak dapat mendengar suaranya dengan baik, maka si pemuda menjadi kalap. Dia mengepalkan tinjunya sambil berteriak lebih keras lagi dan mengatakan, pendeta bilang Tuhan akan selalu menolong. Tetapi sekarang mengapa justru aku menjadi seperti ini? Kemudian mendengar ada suara ribut-ribut di luar. Pendeta yang sudah lanjut usia itu pun berjalan keluar. Ia mengucapkan sesuatu dan kemudian menanti tanggapan si pemuda itu. Namun sayangnya pemuda itu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh pendeta tua itu. Masih diam di tempatnya, si pemuda itu bertanya, pendeta bilang apa? Sambil duduk di sebuah bangku kayu, pendeta itu memanggil sang pemuda untuk duduk di dekatnya dan mengucapkan sesuatu. Tetapi si pemuda itu masih belum juga bisa mendengar apa yang dikatakannya dengan baik. Akhirnya ia pun mendekati pendeta itu dan duduk di sampingnya. Pendeta kemudian menepuk pundaknya dan dengan lembut sembari berkata, anakku, di dalam kekalapan karena masalah hidup, terkadang kita tidak bisa mendengar dengan baik. Bahkan kita juga tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kita berpikir seolah-olah Dia, Tuhan, tidak peduli terhadap kita. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Tuhan bahkan terkadang hanya berbisik, sehingga kita perlu mendekat kepadanya dalam hadiratnya untuk bisa mendengarkan suaranya. Pemuda itu kemudian sadar dan tertekun mendengar kata-kata pendeta tua itu. Dan akhirnya ia pun sadar dan mengerti. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seperti halnya pemuda ini, kita pun seringkali kalap dengan banyaknya kesulitan hidup yang sementara kita hadapi. Kita berteriak, bahkan kita protes kepada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan kita? Mengapa Tuhan tidak peduli dengan kita? Dan lain sebagainya. Kita menginginkan jawaban berupa jalan keluar secepat mungkin, secara instan. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan jawaban itu, kemudian kita berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar atau Ia sedang menghukum kita. Namun, tahukah kita bahwa seringkali Tuhan diam atau terkadang Tuhan berbicara dengan suara yang sangat lembut, bahkan berbisik. Tujuannya supaya kita dapat mengambil waktu untuk datang mendekat kepadanya, berdiam di dalam hadiratnya,
Dan di saat-saat seperti itulah kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Rasul Petrus berkata, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Karena berdoa kepada Tuhan bukan hanya sekedar kita menyampaikan isi hati kita, tetapi dalam doa itu juga kita mendengarkan suaranya, jawaban daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, perkataan Tuhan yang dapat menenangkan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, tapi sekaligus memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, apakah saat ini kita sedang berteriak-teriak kepada Tuhan, atau bahkan mungkin marah dan kecewa karena seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan suara kita, seruan kita, doa kita? Sungut-sungut dan kekalutan tidak akan mendatangkan jalan keluar atau penyelesaian. Hanya satu yang perlu kita lakukan, hampirilah Tuhan, duduk diam dalam hadirat-Nya, sebagaimana Maria duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan Dia. Tinggalkan sejenak kesibukan dan masalah-masalah yang membuat kita merasa lelah, karena Tuhan rindu untuk berbicara kepada kita. Tuhan rindu untuk kita dekat dan melekat intim dengannya. Di dalam hadirat-Nya kita akan mendapatkan ketenangan. Di dalam hadirat-Nya kita akan mendapatkan jawaban. Suaranya akan sangat menenangkan kita. Suaranya akan sangat meneduhkan hati kita yang berkecamuk. Suaranya akan menuntun kita, mengarahkan kita. Bahkan suara Tuhan akan memberikan jawaban atas pergumulan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa merasakan sejahtera yang melimpah, yang memelihara hati dan pikiran kita. Malam hari ini, mari ambil waktu untuk datang kepada Tuhan, mendekat kepadanya untuk mendengarkan suaranya. Biarkan Tuhan berbicara kepada setiap kita melalui berbagai macam hal, sehingga dengan kita mendengarkan suaranya, kita tahu apa kehendaknya bagi setiap kita, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan tujuan Allah dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Betapa luar biasanya kebaikan-Mu dan rahmat-Mu dalam hidup ini. Malam hari ini Tuhan, ampuni setiap kami kalau seringkali kami mengharapkan jawaban dan jalan keluar yang seperti yang kami inginkan secepat mungkin, tanpa mau kami mengambil waktu untuk menghampiri Engkau dalam hadirat-Mu. Namun malam hari ini kami mau belajar untuk mau menyediakan waktu mendekat kepada Tuhan di dalam hadirat Tuhan, mendengarkan suara-Mu, suara Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan, tapi juga akan memberikan jalan keluar bagi kami, sehingga kami mendapatkan jawaban yang indah dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan, sehingga melalui setiap pergumulan, kesulitan yang kami hadapi, disitulah kami tahu bahwa Tuhan berbicara kepada kami untuk kami mendekat kepada Tuhan yang hidup. Malam hari ini kami menyerahkan lagi hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan-Mu, tetapi juga perlindungan-Mu atas kami, sehingga kami dapat beristirahat dan tidur di dalam berkat kasih sayang Tuhan. Ini doa dan syukur kami yang malam hari ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Di dalam keheningan bersama dengan Tuhan, kita akan mendengar suaranya dengan jelas. Suaranya yang akan menuntun kita, mengarahkan kita, tetapi juga memberikan jawaban bagi setiap pergumulan dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu kehendak Tuhan bagi hidup setiap kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.